Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita awali kali kita pagi ini dengan baca kitab. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, Allah berkahi aktivitas kita seharian ini insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Bahagia Bapak? Bahagia, alhamdulillah. Ibu-ibu bahagia? Bahagia nih. Jawabnya bahagia yang yakin. Bahagia, alhamdulillah bahagia. Jangan ditanya bahagia. Bahagia. Karena bahagia itu ya kita yang menciptakan. Orang yang sulit bahagia itu adalah ketika dia menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Apa itu? Paling gampang ya, cuaca. Orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada cuaca, nek pas hujan bahagianya hilang. Begitu cuaca panas sekali, bahagianya juga hilang. Atau kalau dalam kasus pagi ini, konsumsi pagi ini. Orang yang menggantungkan bahagianya pada konsumsi, lihat, wah, bubur, burjo. Kalau menggantungkan pada itu, biasanya soto. Hilang bahagianya. Padahal dapat burjo pagi-pagi nikmat, bukan Bapak Ibu? Nikmat. Tapi karena bagi dia itu bukan hal yang membahagiakan, akhirnya mau dikasih burjo, rasanya gak nikmat. Maka kita berusaha bahagia itu kita yang ciptakan. Jangan gantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Alhamdulillah kalau pagi ini kita bisa berbahagia. Pagi ini kita bersyukur. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang banyak pada kita semua. Yang pertama, Allah masih memberikan nikmat, ya nikmat umur, ya. Pertama itu nikmat umur. Alhamdulillah pagi ini kita masih hidup. Betul? Masih hidup semua kan? Alhamdulillah. Monggo dicek kanan kiri, masih hidup semua. Alhamdulillah. Karena itu sebuah nikmat. Sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang yang ada di kuburan yang sudah meninggal dunia, itu keinginannya cuma satu. Apa itu? Ingin hidup kembali. Kenapa ingin hidup kembali? Di Al-Quran mereka disebutkan berkata, "Faqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Mereka berkata, ya Tuhanku, seandainya ajalku bisa ditunda, dimundurkan, diakhirkan sebentar saja, fa'asaddaqu wa aku minas sholihin, maka aku akan sedekah dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang sudah mati pengen hidup, tujuannya supaya bisa amal soleh, supaya bisa bertobat dari dosanya. Nah, cuma kok kadang ada orang yang sudah hidup malah pengen mati. Padahal yang sudah mati pengen hidup. Dan kalaupun sudah hidup, keinginannya cuma sederhana, pengen apa Bapak Ibu? Beramal soleh, sedekah. Yang
dulu sholatnya berantakan ingin sholatnya diperbaiki, yang dulu jarang ngaji pengen rajin ngaji, yang dulu jarang sedekah pengen sedekah, yang dulu banyak dosa pengen tobat. Maka kita yang masih hidup ini sebenarnya beruntung, kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa melakukan itu semua. Maka mari dimanfaatkan, jangan sampai nanti kalau waktu kita sudah habis baru kita masuk dalam golongan orang-orang yang menyesal itu. Ya Allah, pengen hidup, kalau sudah tidak mungkin kembali. Dan mereka yang itu yang di kuburan ingin hidup bukan pengen ngejar dunia, tidak ada itu pengen hidup. Ya Allah, pengen hidup kembali. Kenapa? Renovasi rumah belum selesai, belum punya mobil, anak-anak belum nikah semua, belum kawin lagi. Tidak ada. Yang dipikirkan begitu sudah meninggal mereka tahu ternyata yang dibutuhkan adalah tabungan amal soleh. Maka monggo pagi ini kita diberi umur, bersyukur sekali. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita masih diberi nikmat kesehatan. Sehat, kita masih bisa bernafas, sholat. Belakangan ini cuaca tidak menentu, walaupun masih berganti. Ada yang kena radang, batuk, pilek. Ada yang belum kena? Hanya rata-rata sudah kena ini. Radang, batuk, pilek, penyakit umum. Maka pagi ini kalau kita diberi kesehatan, alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur masih diberi nikmat kesempatan oleh Allah. Pagi ini bisa hadir, bisa sholat subuh berjamaah. Dan yang utama kita bersyukur masih diberi keimanan. Karena keimanan ini nikmat yang paling mahal. Kenapa? Karena harganya adalah surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Maka PR kita di dunia simple. Kita sudah tahu kunci surga la ilaha illallah. Bagaimana caranya supaya di dunia ini selama kita hidup kita menjaga supaya kuncinya tidak hilang atau rusak. Karena kalau kuncinya ini rusak, kuncinya hilang, besok di hari akhir kita sudah siap berdiri di pintu surga, ternyata tidak bawa kunci, tak rugi Bapak Ibu. Moga kita jaga ini kunci surga, tauhid kita la ilaha illallah. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di hari akhir termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Baik Bapak Ibu, ini melanjutkan cerita yang dulu. Ada seseorang, ceritanya sebut saja namanya si A. Si A ini suatu hari dapat rezeki sebesar 500.000 rupiah. Wah seneng, karena sehari-hari aja dia 100.000 belum tentu dapat. Hari itu ada yang ngasih 500.000 rupiah. Seneng Bapak Ibu, bahagianya luar biasa, merasa uangnya banyak atau sedikit? Banyak, karena sehari 100.000 aja susah. Hari itu dia dikasih orang 500.000. Banyak uangnya. Saking senengnya si A ini ke rumah tetangganya, pengen ngabari dan kemudian pengen traktir. Datang ke rumah tetangganya ngomong, wah aku baru dapat rezeki 500.000 rupiah. Yuk tak traktir, sebut mau minta apa? Sate, tongseng. Wah. Begitu ngomong, ternyata si B tetangganya malah menjawab, waduh aku yang baru itu rezeki 5 juta. Hah? Yang satu baru dapat berapa tadi? 500.000. Ternyata yang satu lagi dapat 5 juta. Kira-kira yang 500.000 senangnya masih sama enggak Bapak Ibu? Bahagianya masih sama pulnya enggak? Berkurang. Langsung ya bisa yang tukang itu ya, aku cuma 500.000 ya. Kok 500.000 kayaknya sedikit. Padahal Bapak Ibu, uang 500.000-nya berkurang tidak? Tidak berkurang, uangnya tetap. Bahkan kalau dihitung secara kenyataan, uangnya dia bertambah 500.000, betul?
Tapi gara-gara dia melihat tetangganya dapat 5 juta, yang terjadi malah dia merasa 500 ribunya sedikit, yang terjadi malah dia merasa kehilangan 4,5 juta. Padahal uangnya utuh, malah secara kenyataan dia uangnya bertambah. Kebayang Bapak Ibu, uangnya nambah malah merasa kekurangan. Ini kira-kira karena apa Bapak Ibu? Perasaan nih, seperti kata lagu, ojo dibandingin. Dapat nikmat syukuri, jangan bandingkan dengan nikmat punya orang lain. Begitu kita lihat orang lain nikmatnya lebih besar, nikmat yang kita punya rasanya langsung, aduh, kok aku tidak punya apa-apa ya. Padahal dia punya banyak hal. Sudah punya rumah, walaupun kecil, kamarnya 2, ukurannya kecil. Lihat tetangganya bangun rumah, luasnya 200 meter, kamarnya 5. Langsung merasa, aduh, rumah ini tidak nyaman, kecil, coba mau kemana-mana ketemunya dapur. Kesini mentok, sana mentok, tidak enak. Rasanya seperti rumah KS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sangat sulit sekali. Nah, RS-nya 9. Padahal sudah punya rumah. Sementara tetangga yang lain itu masih ngontrak aja itu masih belum lunas. Sementara dia sudah punya rumah, tapi karena membandingkan dengan punya yang lain, yang dia punya rasanya berkurang. Bapak yang punya istri, jangan bandingkan istri dengan artis. Ngelihat istri umur 52 jangan dibandingkan sama yang umurnya 25. Yang 25 ya masih kulitnya masih mulus, masih kencang. Yang 52 ya tidak segitunya Bu ya. Ya untuk bergelombang lah. Jangan bandingkan makan di rumah masakan istri lalu dibandingkan dengan masakan restoran. Wah, kok di sana makannya enak ya, restoran koki yang masak. Istri masak telur aja kadang gosong gitu ya. Tapi tetap Pak, jangan dibanding-bandingkan. Istri kita, aduh kok cantiknya mulai menghilang. Padahal dari dulu juga tidak pernah cantik kayaknya. Nah, setelah itu melihat TV artis dibandingkan. Atau siapa artis ini? Artis perempuan siapa Bu? Cantik Bu. Ibu diam tidak mau kalah. Contoh misal Oki Setiana Dewi, ustazah cantik, Bapak bandingkan, Bu coba lo kayak itu. Terus ayu, pintar ngaji, soleha. Wah, Ibu ngaji angel, di konsolat malah wah, cantik juga, aduh. Dibanding-bandingkan pasti Pak kalah atau menang Bapak Ibu. Nah ini punya pengalaman langsung komentar, kalah. Akhirnya nikmat dari istri kita yang selama ini kita rasakan itu berkurang. Padahal istri yang dari dulu sampai sekarang tiap hari kita bangun pagi-pagi tidak komentar, sudah disiapkan teh, disiapkan kopi, disiapkan sarapan. Baju Bapak habis kerja pulang capek, baju tinggal taruh sana taruh sini, besok sudah rapi kembali. Rumah ditinggal berantakan, begitu balik sudah rapi bersih. Bapak berangkat kerja, istri di rumah sholat duha mendoakan, ya Allah mudahkan rezeki suamiku. Dan dari situ ternyata rezeki kita dilancarkan, dapat rezeki dari mana-mana. Itu karena keberkahan istri kita. Ibu yang punya suami juga jangan bandingkan suaminya. Pak jenengan itu loh Pak, berangkat kerja baru subuh, pulang maghrib. Lah kok penghasilan nggak berubah Pak? Penghasilan nggak nambah-nambah, katanya utang malah nambah loh Pak. Kok kayak tetangga kita berangkat kerja itu loh Pak, jam 9, jam 10 baru berangkat. Pulang asal sudah di rumah. Nah itu barusan kemarin beli mobil baru. Padahal mobilnya masih kredit.
Tahu tuh Bapak Ibu bedanya mobil kredit sama cash? Nah, dari klaksonnya. Yang cash dia dinding, nah, kalau yang kredit didip. Ibu bandingkan suami dengan tetangga dengan yang lain, wah jangan. Padahal suami kita nggak tahu berangkat pagi itu yang dilalui di jalanan luar biasa. Sampai di kerjaan ketemu atasan dimarah-marahin atasan, ketemu pelanggan ada masalah, pelanggannya komplain. Begitu balik ke rumah di perjalanan berharap bertemu istri, istrinya menyambut nyiapkan teh. Begitu masuk rumah, assalamualaikum. Sambutan pertama dari istri adalah, Pak, gas habis, listrik habis, bayar SPP. Itu momennya sudah sampai musmet, saking mumetnya. Sudah begitu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Akhirnya semua kebaikan suami hilang. Maka hati-hati Bapak Ibu. Allah berikan kita nikmat. Sebenarnya nikmatnya itu banyak atau sedikit? Banyak. Cuma masalahnya kita bandingkan sama yang lebih tinggi, lebih banyak. Akhirnya yang kita punya rasanya sedikit. Ini kebahagiaan jadi hilang hanya gara-gara kita membanding-bandingkan. Maka monggo Bapak Ibu, kita latihan. Apapun nikmat yang Allah berikan disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, punya rumah walaupun kecil tapi sudah milik pribadi. Alhamdulillah ya Allah, punya sepeda motor walaupun sepeda motornya sudah keluaran tahun kapan nih, tapi masih bisa dipakai buat aktivitas, masih lancar daripada yang tidak punya. Alhamdulillah ya Allah, masih punya suami, masih punya istri. Alhamdulillah ya Allah, masih punya anak-anak walaupun kadang-kadang menggemaskan atau malah menggemaskan ya. Anak-anak kadang begitu, tapi alhamdulillah masih punya anak. Karena ada orang-orang yang sudah nikah belasan tahun belum dikaruniai keturunan. Kita bersyukur alhamdulillah ya Allah, walaupun kerjaan berat tapi masih punya pekerjaan. Karena di luar sana banyak orang yang nganggur. Minggu kemarin kan ada Pak di media sosial, Indomaret atau apa gitu, buka lowongan. Yang ngantri itu ya Allah, jumlahnya lebih banyak dari jamaah subuh sekarang Bapak Ibu. Ngantrinya sudah siang-siang di luaran panas duduk ngantri. Yang jenengan yang sudah punya usaha, punya pekerjaan, alhamdulillah disyukuri. Karena sebenarnya nikmat kita itu tidak akan terasa nikmat kalau kita tidak bisa bersyukur. Contoh Bapak Ibu, jenengan ini biasa konsumsi teh manis, terus tiba-tiba pagi ini konsumsinya air putih. Bagi yang tidak bisa bersyukur, biasanya teh, kadang-kadang selain kok air putih, piye to iki penurunan kok piye. Akhirnya begitu minum terasa nikmat bareng. Dan nikmat malah nyari-nyari celahnya. Akhirnya kok rada apok ya, kurang seger. Minumnya enggak nikmat. Tapi bayangkan kalau misalnya alhamdulillah kok yang ngerti ya, pas lagi ngelak haus-haus begini enak air putih, bismillah. Segar, enak, nikmat. Sesuatu apapun itu tidak akan jadi nikmat kalau kita tidak bisa bersyukur dengannya. Apapun itu, kalau kita tidak bisa syukuri itu tidak akan terasa menjadi nikmat. Maka seperti di ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmatnya akan bertambah. Justru karena kita bersyukur, semua itu akan jadi nikmat. Dan pelajaran pertama itu jangan membandingkan. Lalu yang kedua, hati-hati dengan satu penyakit yang namanya iri dan dengki. Kenapa iri dengki ini Bapak Ibu sangat berbahaya, membuat kita bahkan sampai berbuat yang buruk terhadap orang yang kita dengki. Dan dengki sendiri Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan kedengkian, karena itu bisa menghabiskan amal soleh sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Nah, bicara dengki ini ada yang mengatakan dengki itu 4 level. 2 level ini masih dengki yang bagus dibolehkan, 2 ini yang hati-hati. Bahkan 1 tidak boleh. Apa dengki yang pertama yang tidak diperbolehkan? Ini adalah ketika kita merasa
dengki dengan kenikmatan orang lain, lalu kita ingin kita dapat nikmatnya, orang lain kehilangan nikmatnya. Contoh, tetangga kita baru beli mobil, kita tidak suka, dengki, lalu kita ingin nikmat mobil itu hilang dari dirinya. Bagaimana? Mulai ngomong ke tetangga, ayo loh, kita pekerjaannya biasa-biasa kok bisa beli mobil ya? Oh ya, apa korupsi ya? Nah, mulai kan, apa korupsi? Bisa jadi. Atau jangan-jangan dia kan kerja nggak pernah kelihatan keluar rumah, jangan-jangan di rumah minggu tuyul. Teman-teman kemarin tuh barusan tuh dari warung sebelah beli lilin banyak banget, ngepet mesti ya. Nyebarkan gosip tidak bagus ke orang lain, ke tetangga-tetangga yang lain, sehingga yang satu ini dibenci. Nikmatnya ini kedengkian yang paling berbahaya. Ingin nikmat orang dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Ini yang berbahaya, yang dilarang. Maka jangan sampai seperti itu. Yang kedua, melihat nikmat orang lain dalam hal dunia, lalu dia pengen dapat seperti itu. Namun dia bertindak dalam hal positif. Melihat tetangganya tadi baru beli mobil, dia malah wah enak ya, berarti aku harus lebih semangat lagi kerjanya. Akhirnya dia bekerja lebih giat, lebih semangat. Dan dia tidak menjelek-jelekkan tetangganya. Ini iri yang masih agak aman. Namun hati-hati, karena kalau keseringan ya bahaya. Melihat orang lain rasanya kok pengen, melihat orang lain rasanya kok iri, akhirnya lupa dengan nikmat yang dimiliki sendiri. Ini dua yang pertama. Yang ketiga, dengki iri yang diperbolehkan, yaitu ketika iri dengan orang yang Allah berikan dia ilmu Al-Quran, lebih soleh, kemudian dia mengamalkannya, lalu juga iri pada orang yang Allah berikan harta, lalu dia bersedekah, dan kemudian si orang ini berkata, ya Allah, enak ya kok kayak itu, dia pinter, rajin baca Qurannya yang bagus juga, ya Allah, pengen seperti itu. Atau melihat, ya Allah enak ya kayaknya tiap hari sedekahnya juga uangnya biru-biru. Berapa Bapak Ibu biru? Sekarang biru 2.000 ya orangnya. Dulu 50.000 ya, sekarang biru 2.000. Ada yang pernah ketukar pas di warung? Bayar 50.000 kasih 2.000. Warnanya sama. Melihat kok sedekahnya tiap hari 50.000, ya Allah enak ya, pengen kayak gitu. Ini iri yang diperbolehkan. Saya Bapak Ibu pernah yang di Kulon Progo pulang, simbah tadarus Quran pas Ramadan. Ya Allah, habis taraweh, simbah ini masih pakai mukena baca Quran. Baca Quran itu kayak gini loh Bapak Ibu. Ini Quran. Mata itu dekat sekali. Karena sudah ragu. Jadi baca Quran, terus bacanya tidak lancar-lancar banget. Ya ayyuhalladzina amanu, itu. Tapi kita yang muda-muda tadarus, kita selesai ngaji baru separuh sudah lihat ke belakang, si mbak tadi masih innallaha masih. Lanjut. Selesai ngaji setengah jam lebih, si mbak tadi masih ngaji. Rampung yang muda-muda tidak kuat pula, si mbak tadi masih ngaji. Padahal baca sudah dekat seperti itu. Ya Allah. Dulu kami juga punya tetangga. Beliau sekretaris takmir masjid di masjid tempat saya tinggal di Jalan Kaliurang. Itu punya kebiasaan setiap selesai sholat mesti baca Quran minimal setengah jam. Apalagi kalau subuh mesti sampai jam 6:30 di masjid baca Quran. Dan itu mohon maaf Bapak Ibu, beliau orangnya agak temperamen. Jadi pernah di masjid marahin sesama pengurus takmir cuma gara-gara perkara tirai buat satir itu, marah-marah di masjid. Tapi beliau punya kebiasaan baca Quran tiap hari, habis sholat baca Quran. Kalau subuh sampai 6:30. Dan ini luar biasanya, setelah berapa tahun marah-marahnya itu hilang. Terakhir ketemu itu
Tidak ada sekalipun sedikit pun bekas marahnya. Wajahnya itu teduh, enak, senyum aja. Ada orang berbuat salah, kalau dulu mesti udah ditunjuk. Sekarang malah wah ya, jadi ini berkah membaca Al-Quran. Namun sekarang beliau sudah meninggal dunia pas COVID kemarin gitu. Dan insya Allah husnul khotimah, itu perubahan luar biasa. Boleh kita iri seperti itu orang yang rajin baca Quran. Kalau istri saya ngajar tahsin di PMJ, ibu-ibu, bukan ibu-ibu itu simbah-simbah umur 70 datang itu masih bungkuk, mohon maaf pakai tongkat bungkuk, tapi setiap sesinya biasanya datang paling awal. Dan begitu pulang dikira rumahnya dekat, ternyata rumahnya agak jauh sehingga mesti pesan ojek online, pesan Grab niku. Dan karena saking seringnya si Mbak itu sudah biasa pakai HP-nya pesan Grab. Sampai istri saya, Bu saya aja tidak ngerti cara pesannya, jadi kan kok ngerti? Pun kulino kan. Pesan Grab datang jauh-jauh buat belajar ngaji. Dan yang menarik, beliau ternyata bacaan Qur'annya lumayan bagus. Artinya kok sampai ikut belajar ngapain, padahal bacaannya sudah lumayan, tapi semangatnya luar biasa. Nah, kita kan kadang disuruh belajar ngaji, mana alasannya yang banyak apa? Belajar ngaji alasannya banyak, begitu belajar salah sekali. Ini udah mulai ketasinya kemarin ya ibu-ibu ya. Belajar ngaji itu butuh kesabaran. Jangan baca salah diperbaiki kan, dibenerin salah, baca salah lagi ditegur lagi, salah ditegur lagi. Itu kalau tidak kuat mental niku muntabir. Tahu muntabir Bapak Ibu? Mundur tanpa berita. Besok tidak berangkat lagi. Nopo? Wes udah aku salah-salah terus. Wah, ini namanya salah harus diperbaiki. Maka semangat belajar. Ini level iri yang diperbolehkan ketika kita iri dengan amal soleh orang lain. Namun ini baru sebatas pengen. Yang paling keren yang keempat, iri dengan yang orang soleh tadi, lalu betul-betul dia berusaha meningkatkan kualitas kesolehan dirinya. Wah, yang itu simbah-simbah 70 tahun belajar Quran masih semangat. Wah, aku butuh duit, semangat. Karena umur masih 45, masih semangat 45. Masa kalah sama semangat 70? Akhirnya dia semangat belajar Quran. Wah, yang itu loh, rumahnya jauh tapi berangkat sholat tidak pernah telat, selalu sholat jamaah. Wah, saya yang rumahnya dekat itu harus lebih semangat. Lalu dia betul besok memperbaiki, lebih semangat. Wah, yang itu tiap hari sedekahnya 10.000, 5.000, tidak pernah putus sedekah. Padahal kerjaannya susah, pekerjaannya penghasilan nanti kita pas-pasan, tapi dia terus sedekah. Wah, saya tidak boleh kalah. Akhirnya tiap hari juga sedekah. Maka ini yang paling utama, paling nikmat yang dianjurkan. Maka monggo Bapak Ibu, pagi ini kita sama-sama tadi latihan. Apapun nikmat yang sudah kita miliki, pertama jangan dibandingkan dengan punya orang lain. Setiap kita itu punya jatah nikmat masing-masing, punya kenikmatan masing-masing yang Allah berikan. Syukuri itu, karena dengan bersyukur semua itu akan jadi nikmat. Kalau kita nggak bersyukur, mau seenak apapun, tidak akan jadi nikmat. Yang kedua, hati-hati terhadap iri dan dengki. Iri dengki itu ada 4 level. Yang pertama, ketika kita ingin nikmat orang lain itu pindah ke kita dan hilang dari dirinya, ini iri yang dilarang. Yang kedua yang tidak dianjurkan, kita iri dengan nikmat orang lain walaupun kita tidak menginginkan nikmat itu hilang dari dia, dan kita berusaha mendapatkannya juga. Namun hati-hati, jangan kebanyakan iri dengan nikmat dunia pada orang lain. Yang ketiga, iri pada orang yang Allah berikan ilmu, Allah berikan ilmu Al-Quran, dia membacanya pagi dan siang malam, kemudian Allah berikan dia harta dan dia bersedekah dengan itu. Namun yang paling keren adalah ketika kita iri dengan orang yang ketiga tadi, lalu kita berusaha meningkatkan kesolehan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita sehingga gampang menemukan nikmat yang Allah berikan, gampang bersyukur atas semua yang telah Allah berikan. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita.
Amin. Demikian bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak niat buka pertanyaan ini. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.